Amerika, negara-negara manapun yang melintasi itu akan diserang oleh Amerika. Ketika Cina lewat, Amerika nggak berani, Pak. Jadi ketika Cina lewat, dibiarin, Pak. Ketika Cina melewati Selat Hormuz itu dibiarin. Kenapa dibiarin? Karena kalau sempat disenggol, Cina ikut campur perang, Amerika makin hancur, Pak. Dan apa yang terjadi baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, Cina dan Rusia membuka peluang. Jika masih terus nekat ingin perang, maka besar kemungkinan Cina dan Rusia akan membantu Iran. Meskipun terlepas daripada persoalan mereka mau seperti apa, tapi kan mereka juga pengen menjadi pemain, kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, insyaallah yang hadir dengan salawat yang kita bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita menjadi orang-orang yang berhak menghuni surga. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan serta syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doa terbaik untuk kedua orang tua yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Baik, di malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita nih kalau boleh jujur ini judul-judul informatif. Memang kita nih disuruh untuk berbicara tentang sesuatu yang saat ini sedang terjadi di antara kita. Judul yang diberikan oleh abang kita, tunduknya negara-negara Arab kepada Mama Rika dan Israel. Tahu Bapak Ibu? Tunduknya negara-negara Arab kepada Amerika dan Israel. Ada yang live di sini? Live di enggak? Yakin enggak? Enggak berani? Oh, enggak berani. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin bicara kepada Bapak Ibu, ini sekedar informasi untuk kita dalam bentuk informasi kekinian. Beberapa waktu yang lalu, Amerika dengan Iran membangun negosiasi. Pernah dengar ya? Sudah lihat di berita ya? Iran sama Amerika bangun negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, Iran mempertahankan diri dia. Amerika meminta kepada Iran, jika perang ini ingin berhenti, maka harus ada negosiasi.
Ini Amerika bilang begitu. Kalau mau perang ini berhenti, maka ada negosiasi. Dalam negosiasi itu, setidaknya ada beberapa hal tuntutan Amerika terhadap Iran. Tuntutan pertama, Amerika meminta Iran memberikan uranium kepada mereka. Yang kedua, agar Iran membuka Selat Hormuz seluas-luasnya. Jadi pokoknya kata Amerika, Iran harus buka Selat Hormuz seluas-luasnya. Sebelum saya panjang lebar tentang tuntutan itu, saya sampaikan dulu. Ada 7 negara setidaknya, 7 negara pemegang sumber daya minyak terbesar di dunia. Nomor 1 itu adalah Venezuela. Kan sudah ditangkap tuh presidennya. Ditangkap sama Donald Trump. Yang kedua, Arab Saudi. Arab Saudi. Yang ketiga, Iran. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, yang 5, 6 ini saya agak lupa, tapi yang jelas Rusia. Yang kelima itu Rusia. Siapa? Indonesia tidak masuk. Indonesia tidak masuk. 6, 7-nya saya lupa. Tapi di antara 7 negara ini yang sudah ditaklukkan oleh Amerika ada 5. Selain 2 negara. 2 negara ini mana? Iran, Rusia. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhhar ma'dinun fi ardi Bani Sulaiman yuqalu lahu Fir'aun atau Fir'ani yakhruju ilaihi syirarun nas atau yuhsyaru ilaihi syirarun nas. Akan keluar dari perut bumi itu harta-harta simpanan. Ini bukan korun. Bukan korun ya. Harta-harta simpanan akan keluar dari perut bumi. Di bumi Sulaiman, Bani Sulaiman atau Bani Sulaim, yang disebut Fir'aun atau Fir'an, ia akan didatangi oleh orang-orang yang paling jahat. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa munculnya negara-negara yang ingin menguasai setiap bumi-bumi Arab yang memiliki sumber daya minyak. Di negara-negara Jazirah Arab sekarang ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Oman, dan ada beberapa negara yang lain yang terkenal dengan sumber daya minyaknya, Pak. Dan itu menjadi negara kaya. Setelah ditemukan minyak, menjadi negara kaya. Dan ternyata hadis Nabi betul. Setelah orang mengetahui negara tersebut memiliki sumber daya minyak, maka orang berbondong-bondong. Termasuklah negara yang ingin menguasai. Nah, itulah sebutlah namanya adalah Amerika. Di antara 7 negara tadi, 2 yang belum dikuasai, Iran dan Rusia. Di antara 7 negara ini dengan nilai minyak yang baik, gitu ya, yang paling baik di antara semua minyak yang ada dimiliki oleh 7 negara ini, yang nilainya terbaik itu hanya dimiliki oleh Iran. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengerti ya, mengapa Amerika ngotot pengen menguasai Iran. Amerika pengen ngotot ingin menguasai Iran. Nah, yang ketiga tuntutan Amerika tadi, Amerika minta Iran ini pengelolaan Selat Hormuz itu dikelola bersama. Tidak dikelola oleh Iran saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Selat Hormuz ini tidak boleh dikuasai oleh Iran. Harus dikuasai oleh bersama. Pertanyaannya, kira-kira kalau Bapak Ibu selaku negara yang cukup punya kekuatan, jawaban terhadap Amerika tadi apa atas tuntutan Amerika tadi? Masa bodoh. Ya kan?
Ngapain kita tunduk? Kan begitulah bahasa kita. Dalam satu sisi, Iran ini cukup lama di embargo. Dari dulu Iran ini memang konco arek. Konco arek itu bahasa gaulnya apa ya? Sahabat karib dengan Amerika, Pak. Sebelum 1978 kurang lebih itu Iran ini kerjasamanya baik, Pak, dengan Amerika. Sebutlah dia Reza Pahlavi. Lah ini konco arek. Maka keadaan negara ketika itu, negara Iran ini, itu semuanya adopsinya Eropa semua. Karena keinginan Reza Pahlavi itu begitu dia. Dan mereka bergandeng tangan, Pak, dengan Amerika itu, Reza Pahlavi itu. Semuanya Amerika. Kalau bahasa gaulnya fans beratnya Amerika lah. Reza Pahlavi itu. Jadi semuanya harus Amerika. Nah, lambang negara Iran ketika itu ada singanya. Tahu ya, ada singa ya. Lambang negaranya dengan benderanya itu di tengah-tengahnya ada singanya. Pada saat itu, sebelum naik Ayatullah Khomeini. Jadi sebelum naik Ayatullah Khomeini itu lambang benderanya itu di tengah-tengahnya, warnanya sama, modelnya sama, hanya saja di tengah-tengahnya itu lambangnya singa sebelum naiknya Ayatullah Khomeini. Sekarang perhatikan lambang Iran tadi. Di tengah-tengah itu, apa lambangnya? Allah. Oke, ini kita tidak sedang memuji Iran, tidak sedang memposisikan pendukung Iran yang tinggi, bukan. Tapi kita sedang mengajak Bapak Ibu melihat sisi pertempuran yang terjadi antara Iran dengan Amerika. Nanti dampaknya apa kepada kita dan bagaimana pandangan Nabi dalam hadisnya tentang hal tersebut. Oke Bapak Ibu ya, itu baru kita lihat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Amerika melakukan negosiasi yang tadi dengan tuntutan yang seperti itu, secara akal sehat bodoh sekali kalau Iran ingin melepaskan negaranya dengan kekuatan yang dia miliki, dengan sumber minyak yang terbaik. Otomatis kalau kita berpikir dengan akal sehat, tidak mungkin kita berikan, betul ya? Tapi kata Iran, baik, dengan catatan mereka harus mengabulkan tuntutan kami, kata Iran. Satu tuntutannya, mengganti semua biaya-biaya perperangan yang pernah terjadi selama ini, dituntut habis-habisan. Saya lupa jumlahnya, Pak. Itu sekitar, pokoknya banyak lah. Berapa ribu dolar itu. Mungkin lebih dari triliunan itu, Pak. Pokoknya tuntutannya berat. Satu. Yang kedua, membiayai segala negara yang sudah dihabisi oleh Amerika. Menjamin kemerdekaan baik itu negara yang ada di Syam, baik itu Palestina, Gazanya, Libanon, Syria dan lain sebagainya. Itu tuntutan daripada Iran. Yang ketiga, pengelolaan penuh terhadap Selat Hormuz hanya dari Iran. Yang keempat, membayar setiap persoalan minyak yang lewat itu, siapapun harus bayar. Itu kata Iran. Yang kelima, pokoknya banyak Pak tuntutannya itu. Ada sekitar 7 lebih itu tuntutannya. 10 tuntutan. Ada 10 tuntutan yang diminta oleh Iran itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira Amerika menjawab nggak itu? Dan meminta PBB memberikan sanksi yang berat kepada. Nah, ada satu tuntutan Amerika yang mereka harapkan kepada Iran itu. Artinya dalam tuntutan itu keinginan daripada itu sendiri. Sama ketika Amerika memberikan menuntut dalam gencatan senjata itu terhadap, pokoknya kami mau berdamai gencatan senjata. Dengan catatan itu tidak boleh punya senjata. Nah, itu kan namanya bahasa lainnya apa ya? Kalau bahasa lainnya itu sama seperti membunuh negara itu sendiri. Jadi boleh kita berdamai tapi Hamas tidak boleh punya senjata dan tidak ada pasokan senjata. Akhirnya kalau kita masuk ke situ kan, kalau mau menyetujui gencatan senjata dan perdamaian tersebut, itu namanya bunuh diri dan harus mengakui keberadaan negara itu. Nah, tuntutannya adalah
ketika itu akui kemerdekaan Israel, maka Amerika akan mengakui kemerdekaan Palestina. Maka tidak mungkin itu Pak. Masa dua-duanya harus saling mengakui gitu. Karena tidak mungkin Pak. Nah sama seperti itu yang dilakukan Amerika terhadap Iran. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di balik itu? Amerika mengancam melalui beberapa media. Kalau Iran tidak menyetujui negosiasi ini, maka siapa namanya ini? Negosiatornya ini tidak akan pulang dengan selamat. Wah, itu ancamannya Pak. Tidak akan pulang dengan selamat. Biasa, gaya preman. Jadi gaya preman betul dibuatnya. Kata Iran, kami tantang. Kalau seandainya mereka tidak menyetujui tuntutan kami dan tidak ada keberhasilan atas negosiasi ini, kata Iran, kami akan menyerang mereka lebih dahsyat daripada sebelumnya. Loh, Iran kok ditantang Pak? Iran kok ditantang. Jadi yang salah tantang itu Amerika. Sepertinya Amerika ini salah tantang. Makanya Donald Trump pucat itu Pak sebenarnya. Jadi mereka siapkan. Mereka buatlah berita bahwa Selat Hormuz sudah dikepung. Ingin dibom, ingin dihabisin. Kata IRGC, penjaga Selat Hormuz itu, tenang, masih aman, kami masih di sini. Itu ndak ada hoax aja kata dia. Akhirnya nggak bisa Pak. Amerika nggak bisa berkata apapun. Hari ini sedang dalam keadaan yang Arab cemas. Nah sekarang Bapak Ibu, salah satu yang harus dilakukan oleh negara-negara seperti sekutunya Amerika ini adalah bagaimana menjaga kepercayaan negara-negara yang berada di bawah tekanan mereka, yang tunduk kepada Amerika. Sebutlah negara-negara tersebut Jazirah Arab misalkan. Nah jadi Jazirah Arab ini negara-negara mana yang tunduk kepada Amerika ini? Yang sudah masuk dalam beradaan kekuasaan itu beberapa negara Arab tadi, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, negara-negara ini itu otomatis Pak, bukan otomatis sih sebenarnya, kalau bahasa kasar kita agak kecil kemungkinan mereka akan melawan kepada Amerika. Kenapa? Makanya mereka hanya bisa menjadi sebagai mediator untuk memediasi antara Amerika dengan Iran. Kalau untuk berperang tidak mungkin Pak. Tidak mungkin karena mereka di bawah genggaman Amerika. Terlebih lagi persoalan minyak dan sumber daya itu sudah dikuasai oleh mereka. Jadi bahasa kasarnya begini. Lo kan negara lo punya sumber minyak. Tapi kan lo belum punya alat yang canggih. No, kami kasih kerja sama. Dikayakan Pak. Dikayakan pemimpinnya, dikayakan. Pokoknya semua dikayakan. Tapi secara diam-diam dicaplok tuh sama Amerika. Nah, dibuat teken kontrak yang panjang. Pokoknya diberikan perlindungan, latihan militer dilatih, persenjataan disediakan. Wah, ini pula pinternya Amerika. Akhirnya satu negara yang ingin menjaga keamanan satu negara melalui militernya mesti tergiur Pak. Apalagi Amerika punya banyak kerjasama kan dengan beberapa negara sekutu seperti Inggris. Ya kan? Nah akhirnya Prancis, akhirnya negara-negara Arab ini Bapak Ibu melalui bahasa itu menyetujuilah. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu lihat, apa mungkin negara Arab itu tunduk kepada negara-negara di Arab itu tunduk kepada Amerika? Kecil kemungkinan. Yang kedua, ada yang keduanya. Pasca runtuhnya Turki Utsmani terjadi berbagai macam perjanjian. Salah satu diantaranya deklarasi Balfour. Kalau bahasa gaul saya begini, perjanjian pengkhianatan. Jadi terjadilah perjanjian pengkhianatan untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Negara-negara Arab, bukan negara Arab waktu itu belum ada ya. Yang jelas beberapa para pemimpin-pemimpin yang berdarah Arab itu negaranya belum ada. Tapi negara-negara orang-orang yang berdarah Arab ini terkhusus dari belahan Hijaz itu bekerja sama dengan Inggris. Kerjasamanya dengan siapa? Inggris. Untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani runtuh, ternyata, ada ternyatanya, Inggris berkhianat. Akhirnya Sharif Hussein, ada seorang gubernur Hijaz pada masa dinasti
Turki Utsmani ketika itu memberontak kepada Turki Utsmani dengan perjanjian untuk mendapatkan tempat sebagai penguasaan penuh atas Hijaz. Hijaz ini Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Karena di situ sumber dayanya nampak. Kalau orang pergi haji kan jelas bayarnya Pak. Tahu duitnya nampak Pak, sumbernya tahu. Oleh Inggris, kata Inggris, siap. Pokoknya kalau Turki Utsmani kalah, ini bahasa kita ya. Kalau Turki Utsmani kalah, penguasaan Hijaz, Mekah, Madinah seutuhnya kami berikan kepadamu. Wah, tergiurlah kawan nih Pak. Akhir terjadilah pengkhianatan. Akhirnya Turki Utsmani runtuh. Uniknya Inggris berkhianat kepada Syarif Hussein. Apa pengkhianatan yang dilakukan oleh Inggris? Ternyata Mekah, Madinah, Hijaz ini tidak diberikan kepada Syarif Hussein. Tapi diberikanlah kepada kelompok lain yang bernama Ibnu Saud. Tahu Bapak Ibu Ibnu Saud itu siapa? Pendiri negara Saudi Arabia sekarang. Ada kerjasamanya Ustadz? Ada. Apa kerjasamanya? Karena mereka mendukung Inggris dalam Perang Dunia Pertama dan pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Inggris lebih memilih bekerja sama dengan Ibnu Saud ketimbang Syarif Hussein. Syarif Hussein ini keturunan Nabi. Akhir terjadi dipanggillah Syarif Hussein, dipindahkanlah Syarif Hussein ke Yordania, dijadikanlah anaknya raja di sana. Apa kata Syarif Hussein? Kalau aku tahu Inggris ini pengkhianat, aku tidak akan kerjasama. Sama Pak dengan Turki Utsmani. Kalau tahu Syarif Hussein itu pengkhianat, nggak mungkin juga dia akan kasih peluang. Begitulah Pak akhir daripada. Meskipun pada akhirnya Syarif Hussein ini mengakui merasa berdosa dan bertaubat kepada Allah. Kata anaknya, dalam pengakuan anaknya, dia mengakui kesalahannya atas pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Turki Utsmani. Jadi Bapak Ibu, ketika kerajaan Islam itu berjaya, pada masa Turki Utsmani itu banyak negara-negara, banyak kerajaan-kerajaan kecil Islam itu berkhianat, yang diberikan janji-janji manis oleh Inggris untuk berkhianat atau memberontak kepada Turki Utsmani. Ternyata setelah Inggris menang, mereka tidak diberikan apa? Tidak diberikan apapun. Yang parahnya lagi, ada yang parahnya lagi. Di sini awal mulanya Pak, awal mulanya di sini. Turki Utsmani runtuh, habis Turki Utsmani, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Inggris memberikan sebidang tanah dan penguasaan Palestina itu kepada kelompok ya. Setelah itu baru negara-negara Arab ini lahir. Makanya 1940-an, lebih kurang 1946 kalau tidak salah, boleh dicek di Google itu, barulah berdiri kerajaan Arab Saudi. Barulah lahir negara-negara yang lain, negara-negara jazirah yang ada di jazirah Arab itu. Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain. Ketika itu belum ada minyak, belum ditemukan. Setelah ditemukan minyak, mereka baru merasa adik kuasa, merasa berjaya. Pengelolaan minyaknya diberikan langsung dari siapa? Pengelolaan minyaknya, pengolahan minyaknya langsung dari Eropa. Disinilah terjadi hutang budi. Nah, disinilah Bapak Ibu. Maka kalau kita kata, mungkinkah negara Arab itu mereka mendukung Iran atau mohon maaf bertikai dengan Amerika? Bahasa sederhananya kecil kemungkinan. Makanya Bapak Ibu, ketika Donald Trump datang ke negara-negara Arab ini, negara Arab itu, negara-negara Arab senang dia, tunduk dia Pak. Makanya apa kata Donald Trump? Terima kasih kepada negara-negara yang sudah mendukung kami, yang berada dalam sekutu kami, kata Donald Trump. Disebutkanlah negara Uni Emirat Arab dan beberapa negara-negara jazirah Arab yang lain, di luar daripada Turki, Rusia, Cina, Iran, dan beberapa negara yang lain yang tidak ikut andil dalam persekutuan bersama dengan Amerika. Tapi setidaknya beberapa negara di jazirah Arab itu sudah masuk dalam pusaran itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya.
Nah, persoalan utamanya adalah negara-negara seperti Amerika ini kan dulu dikuasai oleh Inggris, Ustaz. Kenapa kok sekarang dikuasai oleh Amerika? Tidak lepas daripada Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika menjadi pemain utama dalam Perang Dunia Kedua, disinilah Amerika mencoba menegosiasikan siapa saja yang masuk dalam urutan barisan dia untuk melakukan perperangan tersebut. Akhirnya dimenangkan oleh Amerika. Disinilah baru terjadi perpindahan tangan dari Inggris ke Amerika. Pertanyaannya adalah, apakah Inggris dan Amerika ini akan bertikai? Kecil kemungkinan, karena mereka bersekutu dengan baik dari dulu sampai sekarang. Saya dipahami baik-baik ya? Jadi mau Inggris mau Amerika sama-sama tidak benar. Inggris pernah memberikan tempat kepada untuk tinggal di Palestina. Begitu juga Amerika. Zionis yang dibangun memperkuat. Mereka sangat suka bahwa ini memiliki tempat di Palestina, termasuk negara yang mendukung untuk berdirinya negara yang makanya Bapak Ibu, kalau bahasa saya sederhana saja, Amerika itu boneka, namanya negara boneka. Negara bonekanya siapa? Negara bonekanya Islam. Makanya kalau ada orang bertanya, oh Iran sama Amerika itu dulu bersahabat loh. Ya dulu, sebelum 1977 kalau saya tak salah. Pasca naik Ayatullah Khomeini dari revolusi Iran tadi berubah menjadi Republik Islam Iran. Itu naik Ayatullah Khomeini. Semenjak saat itu Amerika dengan Iran tidak lagi bersahabat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amerika? Semenjak saat itu Amerika memberikan sanksi kepada Iran. Ada sekitar 3.000 sanksi embargo ekonomi yang diberikan oleh Amerika kepada Iran. Uniknya Pak, hasil daripada embargo melahirkan orang-orang yang punya prinsip. Kita yang menikmati hidup nggak punya keberanian, justru ikut tunduk terhadap Amerika. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nah, kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu, sebelum Ayatullah ini dibom, mati, meninggal, Ayatullah ini, dalam pidatonya selama 12 menit, Ayatullah menyampaikan beberapa pesan penting. 6 menit pertama, Ayatullah menyampaikan mengapa harus melawan Amerika itu. Satu, yang membunuh orang tuanya. Jadi Amerika ini yang membunuh orang tuanya Ayatullah Khomeini. Yang kedua, yang ikut merusak Islam dan beberapa negara-negara yang ada di Syam seperti Palestina, Yordania, Libanon dan lain sebagainya, Syria, itu tidak lepas daripada campur tangan Amerika. Maka dari sekian banyak yang dia sampaikan selama 6 menit tersebut, dia mengatakan bahwa Amerika ini seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, akan datang negara-negara yang mereka adalah penjahat, ingin menguasaimu karena Anda punya sumber minyak. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi siapa? Amerika dan Israel, beberapa negara yang ingin berkuasa atas tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah itulah alasan mengapa Ayatullah Khomeini tetap ingin memerangi Amerika. Satu diantaranya adalah membunuh ayahnya, kemudian telah mengembargo sekalian begitu lamanya 40 tahun lebih. Kemudian sudah banyak umat muslim yang dibasmi oleh mereka, termasuk baik itu yang di Syria, Libanon dan lain sebagainya. Sampai hari ini Pak, itu yang wafat, yang tewas, yang syahid mungkin di sisi Allah itu di Libanon itu sudah lebih dari 100 ribuan. Bayangkan itu. Libanon itu baru-baru ini
Akhirnya sekarang ini Amerika tidak lagi menyasar Palestina saja, Gaza saja. Bisa jadi satu saat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, bisa jadi satu saat mereka juga akan menyerang kita. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Begitulah Ustadz, ini perang apa sebenarnya? Ini tajam sebenarnya Pak. Memang begitu. Kita poinkan dulu. Itulah tuntutan oleh Amerika dalam tuntutan negosiasi tersebut. Mereka tidak mau. Jangan, pokoknya tekan mereka, minta mereka harus menyetujui permintaan kita saja. Kan maunya menang sendiri. Kan itulah Donald, ya itulah Donald itu kan. Jadi Pak Donald ini hanya mau disetir oleh Netanyahu. Kalau bahasa yang lain sebut apa namanya? Nah itulah Netanyahu lah pokoknya. Jadi memang kelihatan bahwa Pak Donald ini memang di-steer. Nah di dalam negosiasi tersebut yang memang diharapkan oleh Amerika itu sebenarnya tidak banyak. Memang mereka hanya menjadi penyambung lidah daripada kepentingan Israel. Makanya Bapak Ibu, Iran tidak gentar deh. Kenapa Iran tidak gentar? Satu, di sebelum wafatnya Ali Khomeini tersebut, dia pernah katakan, kami kalau masih tetap ngotot pengen perang, nggak apa-apa. Nanti kami keluarkan senjata andalan. Disinilah Amerika takut Pak. Malam itu juga Bapak Ibu, malam itu juga, itu Donald Trump sebelum wafatnya Ayatullah itu, Donald Trump malam itu juga berkumpul Pak, berkumpul dengan parlemen-parlemen dia, orang-orang pentingnya itu, bagaimana caranya membunuh Ayatullah. Kalau tidak diambil alih, kalau sempat kita perangi, jadi kalau kita berperang, terjun langsung ke Iran, maka bisa dipastikan ribuan tentara Amerika akan mati. Jadi Amerika mikir juga ini Pak, mikir. Dan itu ternyata berkali-kali disampaikan oleh Ayatullah Pak, sebelum dia wafat itu. Dan itu menjadi ketakutan bagi Amerika. Nah, disinilah Bapak Ibu, Amerika memunculkan satu hal yang mereka inginkan adalah negosiasi. Sebenarnya Bapak Ibu, Amerika dan sudah Arab cemas, sudah sangat khawatir. Tekanan psikologinya Donald Trump ini kencang, tinggi. Bapak Ibu tahu di Amerika itu hari ini di Amerika itu banyak sekali demo bahwa meminta Trump menghentikan. Pokoknya apapun alasannya berhenti. Karena mereka tahu nih Pak, kata Iran bilang begini. Ini kalau seandainya di akhir kemarin ini, setelah selesai negosiasi tidak menemukan titik, Iran mulai ingin menyasarkan rudalnya ini bukan hanya lagi ke Israel, tapi ingin masuk ke Amerika. Jadi kalau sudah masuk ke situ, kira-kira berapa banyak manusia yang akan mati di situ? Banyak Pak, bukan hanya Donald Trump saja, bukan hanya petinggi-petinggi saja, militer saja, tapi sudah menyasar kepada warga sipil. Apa kata Iran? Kami tidak mau tahu dan no comment. Anda lawan, kami lawan. Anda ajak perang, kami lawan. Karena pembuka perangnya bukan Iran Pak, pembuka perangnya adalah Amerika. Maka mereka mengatakan harapan Amerika ketika itu terbunuhnya Ali Khomeini itu, maka Iran melemah. Ternyata justru melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain yang mereka katakan lebih baik kami mati daripada harus mengalah. Sama halnya Pak ketika Palestina dikiranya tunduk setelah wafatnya pimpinan. Jadi Bapak Ibu, inilah kondisi kita sekarang, bahwa memang Amerika ini egonya kan tinggi sebagai pemegang kekuasaan. Maka terjadilah sekarang ini Bapak Ibu, unik Bapak Ibu, ada uniknya sekarang itu. Jadi Selat Hormuz itu ditutup, diblok. Amerika, negara-negara manapun yang melintasi itu akan diserang oleh Amerika. Ketika Cina lewat, Amerika nggak berani Pak. Jadi ketika Cina lewat dibiarin Pak. Ketika Cina melewati Selat Hormuz itu dibiarin. Kenapa dibiarin? Karena kalau sempat disenggol, Cina ikut campur perang, Amerika makin hancur Pak. Dan apa yang terjadi baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, Cina dan Rusia
membuka peluang. Jika masih terus nekat ingin perang, maka besar kemungkinan Cina dan Rusia akan membantu Iran. Meskipun terlepas daripada persoalan mereka mau seperti apa, tapi kan mereka juga pengen menjadi pemain kan. Artinya mencari keuntungan di balik perang itu kan penting juga, kata Cina dan Rusia kan begitu Pak. Tidak mungkin kami diam-diam saja kan begitu. Tapi setidaknya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perhatikan. Apakah, nah sekarang kita lihat Pak dari sisi yang lain. Apakah keadaan seperti ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi? Apakah hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi di dalam dunia Islam? Kalau kita merujuk kepada sejarah, pernah. Islam itu akan dikerdilkan. Islam itu akan dikecilkan. Islam itu akan diasingkan. Bagi mereka yang tidak menyukai Islam, termasuk negara-negara Eropa Barat itu, bagi mereka Islam adalah musuh terberat mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada sejarah, mereka tidak akan pernah melupakan sejarah bahwa Islam inilah yang pernah menyakiti mereka dalam pandangan mereka. Ketika Islam berani menundukkan Konstantinopel, Persia, dan lain sebagainya, itu bagi mereka rasa sakit hati yang tidak pernah hilang. Makanya ketika mereka berhasil menundukkan Turki Utsmani, kebahagiaan yang mendalam yang mereka rasakan. Sampailah hari ini 100 tahun lebih, mereka berjaya berkuasa atas Islam itu sendiri. Nah betul kata Nabi Bapak Ibu, kelak kata Nabi umat Islam itu akan dikepung oleh negara-negara yang ingin mematikan api Islam itu sendiri. Tapi ingat, kita masih punya Allah. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Ketika mereka orang-orang kafir ini ingin memadamkan api-api Islam itu, mereka lupa ada Allah yang selalu akan menghidupkan api-api tersebut. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan tetap eksis menghidupkan cahaya-cahaya tersebut dalam tubuh siapa? Orang yang betul-betul beriman, Pak. Nah, kalau kita lihat fase pertumbuhan Islam dan perkembangannya, oh itu sangat jelas, Pak. Mulai dari baginda Nabi sampai Turki Utsmani, itu Islam berjaya terus itu, Pak. Berjaya terus. Nah, lepas Turki Utsmani runtuhlah Islam, pastilah Islam itu akan bangkit kembali, Pak. Walillahil izzah. Bagi Allah itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan-kemuliaan itu akan Allah berikan kepada siapa? Orang yang memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlepas dari persoalan perdebatan kita hari ini di media sosial tentang orang-orang yang mau mendukung ataupun mohon maaf mereka menolak Iran itu, yang jelas Bapak Ibu, ketika ada satu pertanyaan, tadi saya baca begini, saya dengarkan videonya begini. Ketika di Aljazair, kalau saya tidak salah di Aljazair itu, atau di mana saya lupa, pokoknya berbahasa Arab. Dalam wawancara tersebut ditanyakan tentang persoalan mengapa mereka menyerang Amerika. Mereka jawab, ini pertanyaan macam apa? Pertanyaan macam apa? Mengapa kalian tidak bertanya kemana negara-negara Arab? Mengapa mereka tidak membantu kami? Mengapa mereka tidak membantu Gaza, Palestina, Libanon, Syria? Mana negara-negara Arab? Kenapa kalian bertanya tentang kami? Kenapa kalian tidak bertanya kemana orang-orang itu? Bayangkan Pak, sampai sebegitunya dia sampaikan. Dia katakan bahwa kemana negara-negara Arab ketika kami disiksa, ketika kami diserang, ketika kami diperang, Libanon, Syria, Yordania, Palestina, Gaza, kemana negara-negara Islam? Sampai ada satu video yang saya baca terakhir itu, ketika mereka ditanya tentang persoalan dalam perang, selama kami dikuasai oleh, kata orang-orang Palestina, selama kami dikuasai, kemana orang-orang yang mengaku Sunni? Itu pertanyaannya besar Pak. Pertanyaan, kemana orang-orang yang mengaku Sunni? Pertanyaannya yang sampai saat ini, adakah negara-negara yang mengakui Sunni yang berperang dengan Amerika selain daripada Yaman dan Turki? Hampir tidak ada Pak. Hampir tidak ada. Negara yang ikut andil membantu selain daripada Iran tersebut ada dua negara. Turki, satu lagi
Satu lagi Pak, Yaman. Yaman tak memiliki kekuatan apapun. Ketika Yaman ini hanya bisa mendoakan, kekuatannya tidak sekuat negara-negara yang lain, apalagi Turki. Turki memiliki kekuatan. Turki kemudian mengancam. Sampai hari ini Turki sudah memblokir. Sampai hari ini Turki sudah memblokir. Nah, ini poin penting Pak. Nah, yang kedua, satu-satunya negara yang hari ini berdiri konsisten untuk melawan mereka, terlepas untuk kepentingan Gaza ataupun bukan, yang berani melawan para penzolim-penzolim itu adalah Iran. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika ada orang bertanya, jangan dukung Iran. Nah, terus kami mau dukung siapa? Dukung Amerika? Lebih parah lagi. Makanya sekarang Bapak Ibu di beberapa negara itu, termasuk di negara-negara Jazirah Arab itu, para ulamanya sedang berdebat Pak. Berdebat. Ulama yang benci dengan Iran ada, ulama yang menjunjung Iran ada. Sekalipun kami berbeda, tapi hari ini negara yang berani melawan Amerika adalah Iran, katanya begitu Pak. Itu di negara-negara yang mohon maaf condong kepada mohon maaf mazhabnya Imam Ahmad ibn Hambali. Dengan lantang Syekh Al-Maghazi mengatakan, memang kita berbeda dengan mereka, tapi Tuhan kita sama, agama kita sama. Terlepas daripada penyimpangan mereka, tapi hari ini yang berani berada pada posisi terdepan, garda terdepan yang melawan Amerika. Bayangkan Pak. Maka kata TGB juga begitu, Tuan Guru Bajang. Mendukung Iran bukan berarti menjadi Syiah. Wah, tapi memang akan lahir orang-orang yang melemahkan kita, itu akan lahir Pak. Akan lahir di sisi kita orang-orang yang tidak suka, tidak berbuat apa-apa, tapi melemahkan, itu akan lahir. Allah cuman makanan aja pun, ngapain kita boikot cuman makanan, nggak ada kaitannya juga kali. Itu tandanya orang-orang munafik begitu dia. Sama dengan Iran. Ketika Iran datang dengan posisi gagahnya menentang Amerika, datang kelompok-kelompok tertentu mengatakan, jangan dukung Iran, mereka telah membunuh ribuan umat-umat Sunni. Itu pula yang digadang-gadangkan. Tapi ketika Amerika membunuh ratusan ribu manusia yang ada di Gaza, Libanon, mereka tak bersuara Pak. Tidak bersuara. Bahkan ada satu anekdot kemarin ini, tapi saya tidak mau menyebut nama. Uniknya lagi mereka katakan, mencium pantatnya Amerika lebih baik daripada harus membela negara Iran. Mencium pantatnya Amerika lebih baik daripada mendukung Iran. Itu kira-kira parah apa tak parah itu? Itu bukan parah lagi Pak. Nah baik, sekarang kita tutup. Maka kata baginda Nabi, kelak umat muslim ini akan dikepung oleh negara-negara yang rakus. Mereka kehausan, kelaparan, ingin memangsa kita, seperti posisinya binatang buas ingin memangsa makanan. Nah, sama seperti sekarang keadaannya. Umat muslim lemah, tak mampu berbuat apa-apa. Kita dikelilingi negara-negara yang ingin merusak kita, ingin memakan kita dan memangsa kita. Itu karena disebabkan, bukan berarti jumlah kita sedikit, bahkan kita banyak. Tapi kata Nabi, kita lemah. Kelemahannya adalah kita terlalu cinta terhadap dunia, tapi kita lupa dengan Allah. Kita cinta terhadap dunia, kita takut kematian, tapi kita memperkaya diri. Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada masa dahulu, pada masa dinasti Yarmouk. Saya pernah ceritakan ini di beberapa tempat. Bahkan ketika pada dinasti Yarmouk tersebut, Bapak Ibu, ada satu cerita yang sangat menyedihkan. Apa kata rajanya ini, khalifah ini? Lebih baik aku mencari merpati-merpatiku yang hilang sudah 3 hari, ketimbang harus mengurus jenazah 70.000 masyarakat Palestina dan Gaza yang terbunuh di Baitul Maqdis. Bisa dibayangkan kalimat itu? Jadi bagi dia lebih penting mencari merpati yang hilang sudah 3 hari, ketimbang nyawa orang-orang Palestina yang sudah terbunuh sebanyak 70.000. Bayangkan Bapak Ibu, darahnya setinggi lutut kuda perang. Darahnya di Baitul Maqdis itu setinggi lutut kuda perang. 70.000 manusia yang dibunuh ketika itu. Apa kata jawaban daripada khalifah tadi? Merpatiku hilang lebih penting untuk dicari, meski yang sudah 3 hari.
Makanya Bapak Ibu, kalau kita sekarang boleh katakan generasi-generasi yang sekarang cinta terhadap dunia ini, para pemimpin-pemimpin yang cinta terhadap dunia ini, mereka tidak ubahnya seperti perilakunya dinasti Yarmuk pada masanya, yang lebih mementingkan merpati dunia mereka. Nah Bapak Ibu, tak salah ketika ini terjadi. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, sebab di antara musabab yang lain, Amerika untuk menghancurkan Islam itu tidak bisa langsung menghancurkan Islam, tidak bisa. Mereka hancurkan Ka'bah langsung, tidak bisa. Mereka langsung hancurkan Masjid Nabawi, tidak bisa. Karena itu bermasalah Pak. Kalau itu yang sudah mereka serang, maka umat Islam sedunia ini akan bergerak Pak. Maka Amerika nggak mau begitu. Caranya adalah orang-orang yang maka hancurkan satu persatu. Sehingga umat muslim ini sudah tidak lagi bersatu, tidak kuat. Nah disinilah apa yang harus kami lakukan. Yang harus dilakukan adalah melalui jalur diplomatik. Nah apa saja jalur diplomatik tersebut? Hubungan internasional tadi bisa sifatnya sumber daya alam, bisa sifatnya politik, bisa sifatnya yang lain. Nah itulah yang dilakukan oleh Amerika hari ini untuk menguasai negara-negara Islam tadi. Bangun dulu kesepakatan ekonomi atau hubungan ekonominya. Yang kedua, bangun hubungan politiknya. Nah kalau ini sudah terbangun, sudah ada chemistry-nya, bantu dia, bantu. Apapun kekurangan dia, bantu. Sehingga terjadilah istilah hutang budi. Dan dijebaklah dengan, mohon maaf, pinjaman-pinjaman. Makanya kalau kita boleh mengatakan, ini mohon maaf bahasanya agak cukup sedikit kurang-kurang baik. Kalau bahasa lainnya adalah sapi perahnya Amerika itu adalah negara-negara Arab itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Kalau dia tak punya duit, dia datang, bro, minta duit bro. Ada tak ada duit, kasih. Makanya Bapak Ibu, kita sekarang ini sedih kita dengan negara-negara Arab itu. Maka pertanyaannya kembali kepada judul kita, mengapa negara Arab itu tunduk? Jawabannya yang tadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketidakkonsistenannya kita terhadap agama kita, ketidakkuatan kita berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, mudah bagi mereka untuk menggoyang kita, sehingga mudah bagi mereka menyimpangkan kita dari agama kita sendiri. Salah satu cara mereka adalah dengan membuat kita cinta terhadap dunia. Maka Bapak Ibu, salah satu sumber masalah ra'su kulli khati'atin, kata Nabi, hubbud dunia, cinta terhadap dunia, ra'su kulli khati'atin, sebab musabab akar permasalahan terhadap segalanya adalah cinta terhadap dunia. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, cukup lama, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mau berfikir dan insya Allah memunculkan akal sehat. Insya Allah kita semua yang hadir husnul khatimah dan melahirkan generasi-generasi pejuang. Insya Allah kelak, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa memperjuangkan agama dan negara. Amin ya rabbal